Oke, selamat pagi teman-teman semua. Ketemu lagi di Edu Series. Kali ini saya tidak akan berbicara mengenai perencanaan waris, tetapi video ini akan lebih banyak menjawab pertanyaan teman-teman di Instagram. Beberapa masuk ke Instagram saya mengenai kalau saya adalah seorang entrepreneur pemula, apa yang harus saya lakukan untuk bisa berinvestasi, mengembangkan usaha saya dan juga tentu saja aset pribadi saya. Ya, karena umumnya kalau entrepreneur pemula biasanya ya lagi happy-happynya ya mengelola usahanya, dan bagaimana cara sebenarnya yang paling bagus untuk bisa membuat selain usahanya juga berkembang, aset pribadinya juga berkembang. Oke, kita akan bahas dengan melihat ke slide berikut ini. Nah, di slide pertama ini kita akan melihat bahwa perencanaan keuangan tidak akan jalan bila tidak ada uangnya, gitu ya. Jadi kita bicara perencanaan keuangan tentu harus ada uangnya dulu. Manusia boleh berencana, tetapi saldo juga yang menentukan. Artinya, kalau kita bicara perencanaan keuangan, maka kita mesti tahu dulu sumber income kita dari mana. Kan itu yang paling penting, karena sumber income itu adalah ya sumber uang kita untuk yang kita nanti bisa kelola dalam satu perencanaan keuangan. Kalau kita bicara tadi tujuan kita mau cari income, pengembangan usaha, pengembangan aset pribadi, maka kita tidak akan lepas dari dua pekerjaan ini, yaitu bekerja atau berbisnis. Kalau hari ini teman-teman dalam konteks menjadi seorang entrepreneur muda, tentu saja berbisnis ya, apapun bisnisnya. Kemudian di sisi lain adalah menabung atau berinvestasi sebagai seorang pribadi, sebagai seseorang yang menjadi pemilik dari usaha tersebut, gitu kan. Nah, apa sih bedanya antara menjadi entrepreneur dengan melakukan aktivitas menabung dan berinvestasi, gitu. Oke, saya akan bahas satu persatu. Kita akan mulai dari sumber uangnya dulu ya. Kalau teman-teman sekarang menjadi seorang entrepreneur, tentu saja sumber uangnya adalah dari usaha ya. Maka kita akan bicara dari sisi keuangan usahanya kita dulu. Sebenarnya apa sih yang harus kita lakukan dengan keuangan usaha kita supaya usaha kita berkembang dan kita sebagai pribadi juga menikmati dari keuangan hasil dari usaha kita tersebut. Oke, ada beberapa hal yang harus kita lakukan atau sebaiknya kita lakukan berkaitan dengan keuangan usaha kita. Pertama adalah yang tidak bisa kita hindari adalah melakukan pencatatan dan pelaporan. Hal ini yang mungkin paling banyak dilakukan kesalahan oleh para entrepreneur muda adalah mereka lagi semangat-semangatnya punya bisnis, usahanya mungkin sedang berkembang-berkembangnya, mereka lupa tidak melakukan pencatatan dan pelaporan. Jadi uang masuk, uang keluar tidak jelas, gitu ya. Jadi uang masuk dari mana, berapa jumlahnya, dan uang keluar berapa, keluarnya kemana, itu tidak dicatat. Sehingga pada saat konsolidasi laporan keuangan, kok kayaknya tekor ya, kok kayaknya laku banyak tetapi kok uangnya nggak ada ya, kemana ya. Nah, ini yang kesalahan yang paling banyak dilakukan oleh para entrepreneur pemula. Maka kita diajarin di dalam ilmu perencanaan keuangan, terutama perencanaan keuangan di dalam usaha, ada 3 jenis pelaporan yang biasanya kita buat. Nanti ini akan juga berkaitan dengan pelaporan yang akan dilaporkan ke pajak ya, ke Dirjen Pajak. 3 laporan yang umum dibuat adalah neraca, di mana neraca itu menggambarkan antara aset perusahaan dengan aset pemiliknya. Jadi ada pemisahan kan, biasanya kalau namanya perseroan terbatas, apalagi kalau teman-teman yang sekarang sudah mau pengen bikin perseroan terbatas, dan saya sangat sarankan untuk dibuat dalam bentuk perseroan terbatas, dipisahkan tuh antara aset perusahaan dengan aset pribadi, itu neraca gitu ya. Kemudian laporan rugi laba. Jadi sebenarnya pendapatan kita berapa, biaya yang kita keluarkan berapa, dan kita untung atau rugi berapa. Nah, kita mesti tahu tuh, setiap tahun kita harus buat supaya kita bisa ngerti, oh ternyata kita punya kesalahan di sini sehingga kita menjadi tidak untung, atau untungnya tidak besar karena mungkin ada biaya-biaya yang tidak efisien.
Lalu ada namanya laporan cash flow. Nah, laporan cash flow ini penting untuk mengetahui kesehatan keuangan kita. Jangan sampai produksi kita banyak, barang ada di luar, di reseller atau di distributor, tetapi duitnya nggak ketarik, gitu. Jadi secara cash flow kita seret, padahal barang laku, gitu. Nah, itu cash flow gunanya untuk itu. Tapi hari ini saya tidak akan bahas mengenai neraca dan cash flow. Saya akan bahas fokus mengenai di rugi laba, karena hari ini kita bicara soal bagaimana mengembangkan usaha dengan keuangan yang kita miliki, gitu ya. Itu yang pertama. Jadi pencatatan dan pelaporan harus kita lakukan, tidak bisa tidak. Yang kedua, kita mesti bisa memisahkan antara uang usaha dan uang pribadi. Nah, ini yang agak sulit. Biasanya pemula-pemula ini merasa bahwa wah, usahanya maju, barang terjual banyak, omset besar, lalu mereka cepat-cepat pengen menikmati, beli motor moge gitu ya, beli mobil yang kelasnya mungkin sudah bukan LCGC lagi, naik supaya lebih keren lagi gitu, mobil mewah. Nah, itu hal-hal yang kebanyakan biasanya membuat para pemula, entrepreneur pemula itu bangkrut di awal-awal, karena mereka tidak bisa memisahkan antara uang usaha dan uang pribadi. Jadi hindari menggunakan uang dari omset atau pendapatan usaha untuk membiayai kebutuhan dan keinginan pribadi. Itu yang harus kita hindari. Lalu saya sebagai pemilik usaha dapat uangnya dari mana? Kan itu pertanyaannya, gitu kan? Maka kita akan lihat yang namanya laporan rugi laba, karena hari ini kita fokus di laporan rugi laba. Jadi kalau teman-teman lihat, laporan rugi laba itu terdiri dari 3 kelompok. Kelompok pertama adalah omset. Jadi pendapatan usaha kita. Ya kalau teman-teman jualan ya dapat dari hasil jualannya. Kalau teman-teman konsultan ya dapat dari hasil fee konsultasinya. Itu omset atau pendapatan usaha. Nah, nanti omset atau pendapatan usaha itu akan dikurangi oleh biaya-biaya. Kan kita nggak mungkin kerja sendiri, mungkin ada karyawan, ya kan, yang harus kita gaji. Kita harus beli bahan baku. Kita mungkin harus beli alat pengemasannya, gitu kan, itu kan harus biaya-biaya yang harus dikeluarkan. Nah, itu dimasukkan di dalam beban atau biaya-biaya. Nah, nanti omset dikurangi beban itu akan menjadi namanya laba atau keuntungan. Nah, inilah yang nanti kita akan bicara mengenai gimana sih cara mengatur ini semua, gitu ya, supaya menjadi laporan rugi laba yang baik. Oke. Tadi kan pertanyaannya bagaimana cara saya sebagai pemilik usaha, bagaimana saya cara mendapatkan uang kalau saya nggak boleh ngambil dari duit omset, kan gitu. Cara pertama adalah buat Anda, para pemilik usaha yang juga bekerja di usahanya. Jadi Anda punya usaha nih, ya misalnya Anda punya warung bakso, dan Anda ikut juga mengelola di situ. Anda mungkin jadi kasir misalnya, yang menyajikan bakso, yang belanja mungkin karyawan, tapi Anda yang jadi kasir. Maka Anda ikut usahakan di situ, ikut kerja di situ. Maka patut sebaiknya Anda juga mendapatkan gaji dari sana, gitu. Jadi ada bagian dari porsi biaya itu termasuk di dalamnya adalah gaji untuk Anda yang dikeluarkan bersama dengan gaji karyawan yang lain. Ya mungkin Anda sebagai pemilik merasa bahwa saya kan bos, gaji saya lebih besar, ya silakan, nggak masalah. Misalnya gaji karyawannya misalnya 3 juta, Anda mau ambil 5 juta, nggak masalah sepanjang omset Anda memenuhi, gitu, jangan sampai tekor. Nah, bagaimana caranya supaya tidak tekor? Maka dari biaya-biaya yang sudah dikumpulkan tadi, yang sudah dihitung semua termasuk gaji Anda, nanti Anda harus punya namanya pendapatan minimal yang bisa break even. Misalnya total biaya yang harus Anda keluarkan semua ya untuk beli bahan baku, untuk gaji segala macam 30 juta 1 bulan, maka Anda harus kejar omsetnya minimal 30 juta 1 bulan. Itu baru sampai tahapan break even, ya, impas. Bagaimana supaya saya bisa untung? Ya harus di atas 30 juta, itu gunanya target. Maka seorang entrepreneur harus punya target. Kalau nggak punya target, dia akan tekor terus. Dia nggak ngerti posisinya di mana, gitu. Jadi, Anda hitung semua biaya, lalu Anda tentukan target penjualan Anda, berapa itu yang harus Anda kerja. Jadi, fokus seorang pemilik adalah membuat bagaimana caranya target omsetnya selalu terpenuhi dan kalau bisa melebihi daripada target. Ya, nah itu. Jadi, buat Anda yang sebagai pemilik juga bekerja, ambil gaji dari sana, gitu. Tetapin gajinya. Setiap bulan 5 juta ya 5 juta, jangan lebih, jangan kurang, gitu. Jadi sama seperti kita menggaji karyawan. Dan dari situ Anda bekerja keras untuk bisa mencapai target penjualan atau target omset, gitu ya. Itu buat Anda yang pemilik sekaligus juga bekerja di dalamnya. Lalu bagaimana halnya kalau misalnya Anda pemilik, ya, misalnya Anda patungan, joinan sama teman, tapi Anda nggak ikut kerja di situ. Anda cuma setor modal aja, terus kemudian
saya nggak mau ikutan di situ. Kenapa? Karena saya masih kerja di tempat yang lain. Saya jadi karyawan. Saya ini sebagai untuk merintis aja, nanti suatu saat saya pensiun, saya bisa ngembangin usaha ini. Tapi di saat ini saya sambil kerja. Saya nggak bisa ikut partisipasi di usaha tersebut. Nah, gimana untuk orang-orang seperti itu? Maka buat pemilik yang tidak ikut bekerja di dalam usahanya tadi, karena mungkin masih bekerja di tempat yang lain, dia bisa mendapatkan bagiannya dari yang namanya laba usaha, gitu ya. Jadi kan kita tadi bicara omset dikurangi biaya sama dengan laba, gitu ya. Nah, laba ini ada bagian yang dibagikan kepada para pemilik usaha, namanya dividen. Dan dividen ini umumnya dibayarkan setahun sekali. Jadi jangan cepat-cepat merasa pengen dapat dividen setiap bulan, ya percuma, sayang, nggak bisa gitu, karena usaha ini biasanya kalau bikin laporan keuangan itu tahunan. Jadi dalam setahun baru kita bisa tahu dividennya berapa, bagian dari laba, gitu ya. Jadi itu caranya. Jadi buat Anda yang masih ikut terjun di dalam usahanya, Anda patut dapat gaji. Yang tidak terjun, Anda dapatnya dari dividen, itu setahun sekali. Kalau gaji bisa bulanan, dividen setahun sekali. Oke, itu yang kedua. Lalu pertanyaannya, gimana cara saya mengembangkan usaha saya? Masa setiap bulan, setiap tahun saya harus invest terus di usaha tersebut. Saya harus suntik modal terus di usaha tersebut. Maka kita akan masuk langkah ketiga. Jangan menikmati semua laba keuntungan untuk kepentingan pribadi. Ya tadi kan ada laba, terus pengennya dividennya, laba itu dibagi semua dalam bentuk dividen. Jangan, nggak boleh. Bahkan kalau teman-teman membaca Undang-Undang Perseroan Terbatas, itu ada bagian maksimal yang disebut saldo laba ditahan, yang harus ditahan, tidak boleh dibagikan dalam bentuk dividen. Jadi nanti teman-teman, ketika sudah ada laba perusahaannya, pisahkan dalam dua bagian. Bagian pertama adalah dividen yang dibagi kepada para pemilik, dan bagian kedua adalah namanya laba yang ditahan, tidak dibagikan. Gitu. Gunanya laba ditahan ini adalah untuk pengembangan usaha, sehingga pemilik usaha tidak harus setiap kali nambah modal, nyuntik modal kalau usahanya pengen berkembang, pengen beli mesin baru, pengen beli lahan gitu ya, atau pengen bangun pabrik baru, nggak harus suntik modal lagi karena sudah ada saldo laba yang ditahan. Jadi kalau kita baca lagi laporan keuangan, di dalam laba itu kita bagi dua. Nah, ini proporsinya sesuai kehendak teman-teman semua. Mau 50-50, 70-30 terserah. Jadi kalau pengen usahanya cepat berkembang, ya tahan keinginan untuk bisa menikmati cepat-cepat. Jadi 70% untuk saldo ditahan, laba ditahan, 30% dividen. Boleh, silahkan. 50-50 juga boleh, silahkan. Jadi kembali ke proporsi dan kesepakatan para pemilik ya. Biasanya namanya RUPS gitu ya, Rapat Umum Pemegang Saham. Nah, jadi ada bagian yang ditahan untuk kepentingan investasi selanjutnya, untuk pengembangan pembelian tambahan peralatan, perluasan pabrik gitu ya, mungkin nambah outlet gitu kan, nambah gerai. Nah, itu diambil dari laba ditahan tadi. Nah, biasanya dalam perkembangan ada peluang lain, misalnya laba yang ditahan nggak cukup nih buat nambah investasi tambahan gitu kan, maka bisa berhubungan dengan bank misalnya dalam bentuk pinjaman, atau dalam perusahaan-perusahaan yang sudah cukup besar, dia bisa terbitkan surat hutang, obligasi misalnya. Nah, itu yang hal-hal yang bisa dipakai untuk investasi pengembangan usaha gitu. Jadi intinya adalah jangan cepat menikmati, dan usaha itu kalau bisa muter dari hasilnya sendiri gitu. Jadi jangan para pemodal, para pemilik usaha itu setiap tahun harus nyemplungin duit buat tambahan modal gitu. Itu idealnya. Nah, itu sebaiknya yang dilakukan ketika kita memiliki usaha. Jadi sebenarnya sederhana, dicatat, kemudian setelah dicatat jangan menyampur keuangan pribadi sama keuangan usaha. Lalu tadi dapat duitnya dari mana, bisa dari gaji atau dividen, dan pengembangannya dengan memisahkan bagian laba itu, separuh mungkin untuk dividen, separuh untuk pengembangan. Nah, itu kalau kita bicara perencanaan keuangan usahanya. Lalu bagaimana perencanaan keuangan pribadi saya sebagai seorang pemilik gitu kan? Maka kita akan bicara keuangan pribadi, bagaimana cara saya mengembangkan aset pribadi saya di luar usaha yang sedang berjalan atau masih berjalan gitu ya. Sebenarnya kalau kita bicara teori perencanaan keuangan pribadi itu mungkin rumit ya, banyak teori ya, tapi saya punya teori yang sangat sederhana.
sangat mudah diterapkan. Apa teorinya? Adalah 30% dari penghasilan, entah tadi dari gaji, entah tadi dari dividen, itu sisihkan, ya kan? 70% itu habiskan untuk nikmati hidup gitu. Jadi tidak harus kita tuh ngirit-ngirit nggak jelas. Jadi kita dapat gaji ya 70%, nikmatin aja. Ya sekali-sekali bolehlah ngopi gitu kan, makan steak, boleh, silahkan gitu. Pengen nyicil mobil yang lebih bagus, silahkan, monggo. Itu ambil dari proporsi 70%. Tapi 30% sisihkan. Nah pertanyaannya adalah, sisihkan kemana? Kan kita nggak ngerti nih gimana cara nyisihkan duit gitu kan. Maka saya akan belajar dari kearifan lokal. Belajar dari nenek moyang saya, para petani jagung gitu. Apa yang diajarkan oleh para petani jagung adalah, para petani jagung tiap kali panen mereka membagi hasil jagungnya dalam 3 kelompok loh ternyata, ya kan? Mungkin teman-teman mungkin nggak aware soal ini, tapi perhatikan deh, mereka membagi jagungnya dalam 3 kelompok. Kelompok pertama namanya lumbung. Jadi jagung itu disimpan di dalam satu bangunan lumbung supaya apa? Supaya bisa diambil. Nah, ini mereka perlu, misalnya nih mau dibarter dengan beras, ya tinggal ambil. Mau dijual untuk misalnya bayar SPP anak, misalnya tinggal diambil, gitu kan? Terus kemudian untuk keperluan-keperluan yang mendesak-mendesak gitu ya, yang di luar keperluan harian, itu bisa dengan gampang diambil karena lumbung biasanya nggak jauh dari rumah, ya. Jadi nyimpen jagung di lumbung itu pertama ada liquid, bisa diakses kapan aja. Kemudian dia aman ya, karena kan disimpan di bangunan yang ada atapnya, ada temboknya gitu kan, aman gitu ya. Tapi dia tidak bisa tumbuh. Kenapa? Karena jagung yang simpan di lumbung itu umumnya kering, ya. Kenapa harus dikeringin? Ya supaya tidak ada jamur dan lain-lain. Jadi dia liquid, aman, tidak tumbuh. Nah, ini teman-teman adalah manifestasi dari kalau saya bukan petani jagung, saya hidup di dunia modern, saya menabung. Ya, menabung itu tidak menumbuhkan uang, menabung itu hanya memberikan keamanan dan likuiditas. Ya kan kita pegang ATM, bisa kita tarik kapan saja. Dan memberikan keamanan, kenapa? Karena simpanan kita, mau bentuknya tabungan maupun deposito, sepanjang memenuhi persyaratan LPS, Lembaga Penjamin Simpanan, itu dijamin loh sama pemerintah. Jadi kalau banknya ada apa-apa, itu simpanan kita nggak akan hilang. Nah, kalau kita lihat suku bunga deposito di bank besar di Indonesia itu saat ini ya berkisar antara 2-3,5%. Itu belum dipotong pajak dan biaya. Pajaknya 20% ya. 20% dari bunga. Jadi kalau misalnya bunganya 2%, 20%-nya berarti kan 0,4%. Jadi net tinggal 1,6%. Lalu ada biaya-biaya gitu yang mungkin biaya tiap bank beda-beda. Nah, teman-teman, net mungkin akan terima sekitar mungkin 1,3-1,4% dari bunga depositonya. Tetapi jangan lupa, inflasi kita tahun 2021 itu 1,3%. Artinya apa? Kalau kita mendapatkan bunga 1,3%, lalu inflasinya juga 1,3%, maka sebenarnya kita nggak ada dapat hasil, nol gitu. Jadi uang kita sebenarnya nggak tumbuh. Tapi oke, karena kita memang tidak cari tumbuh, kita cari aman dan liquid, ya. Nah, itu yang membuat kenapa kalau tadi kita simpan di lumbung jagung itu, dia liquid, dia aman tapi tidak tumbuh. Nah, itu sama gitu ya. Lalu yang kedua, mungkin teman-teman perlu tahu bahwa bagaimana pengaruh inflasi terhadap kehidupan kita. Yang kita lihat tahun 70 dengan 0,25 US dollar itu kita bisa dapat secangkir kopi, ya. Sekarang untuk secangkir kopi yang sama itu membutuhkan 1,5 US dollar. Artinya 6 kali lipat gitu ya. 6 kali lipat lebih mahal. Padahal sebenarnya bukan kopinya yang lebih mahal, tetapi nilai uangnya yang turun. Itu inflasi. Itu inflasi. Itu kenapa menjadi penting untuk kita tahu soal inflasi. Itu yang pertama. Jadi kita berurusan dengan produk-produk perbankan, lumbung. Yang kedua, para petani jagung itu menyebarkan jagungnya di ladang, ya. Mereka punya harapan, saya nyebar 100 kilo, 1 kuintal, nanti suatu saat panen dapat 4 kuintal, ya kan, jadi 1 jadi 4. Ya, ada growth di sana, menghasilkan jagung baru di sana. Tapi jangan lupa, nyebar jagung di ladang itu ada risiko, ya pasti dong, ada namanya hama, tikus, apa segala macam, kemudian ada cuaca, banjir, panas, terlalu panas gitu, ada risiko di sana. Jadi setiap kali kita nyebar jagung di ladang akan ada harapan growth, tetapi juga ada risiko. Nah,
setiap kita nanam juga itu nggak bisa hari ini kita tanam besok langsung kita panen. Dia perlu waktu untuk bisa dapat menghasilkan jagung-jagung baru tadi. Jadi ada 3 unsur: pertumbuhan, risiko, dan waktu. Sorry. Dan yang bisa mengalahkan risiko adalah waktu. Gitu. Semakin tinggi risikonya, dia memang perlu waktunya jauh lebih panjang, gitu ya. Karena mungkin hasil yang diharapkan juga makin besar. Sebagai contoh, misalnya menanam pohon jati, hasilnya tentu jauh lebih besar daripada menanam pohon jagung, gitu ya. Tetapi dia butuh waktunya juga jauh lebih panjang. Nah, kalau kita bicara menyebar jagung di ladang, itu sebenarnya kita sedang bicara apa dalam kehidupan kita modern? Sedang bicara investasi, gitu. Nah, banyak yang salah paham menyangka bahwa investasi itu bikin kita kaya. Salah. Kalau menurut saya bukan seperti itu. Investasi itu bukan ditujukan untuk membuat kita kaya loh. Investasi itu adalah bertujuan agar tujuan keuangan kita secara jangka panjang tercapai. Ya kan, mungkin buat yang sudah berkeluarga nih, kan anaknya harus sekolah, anaknya nanti akan kuliah. Kita tahu biaya pendidikan itu naik setiap tahun dan kenaikannya jauh di atas inflasi. Kemudian biaya kesehatan itu juga jauh di atas inflasi kenaikannya. Lalu ada namanya pensiun. Kita mungkin buat yang sekarang masih muda mungkin belum mikirin pensiun, tapi nanti suatu saat akan kepikir bahwa untuk pensiun itu butuh dana juga loh. Karena pensiun itu adalah kita ketemu hari Minggu setiap hari, sedangkan keluar uangnya tidak ada hari Minggu, gitu. Keluar uangnya tiap hari juga keluar, gitu. Penghasilan sudah nggak ada, keluar duit tetap ada. Jadi perlu ada namanya dana pensiun. Nah, itu adalah tujuan-tujuan keuangan jangka panjang yang harus kita capai. Itu harus bisa kita capai dengan investasi. Kenapa? Karena nanti kita lihat bahwa investasi itu mengalahkan inflasi. Nah, cuma ada syarat tujuan keuangan jangka panjang tadi bisa tercapai. Pertama, ya kita mesti ngerti dulu tujuan keuangan kita apa. Kita ngumpulin duit itu buat apa sih? Ya tadi buat dana pensiun kah? Dana pendidikan anak kah? Untuk proteksi dana pendidikan kah misalnya, untuk supaya untuk dana kesehatan kita, supaya nanti suatu saat misalnya kan kita nggak mungkin sehat terus, itu kita aman, gitu kan. Itu tujuan keuangannya kita harus tahu. Yang kedua, kita mesti tahu juga, kalau saya sudah tahu tujuan keuangannya, saya sudah tahu jangka waktunya berapa lama, saya mesti tahu duitnya saya taruh di instrumen apa. Ya kan, apakah di pasar uang, ataukah di obligasi pemerintah, obligasi swasta, surat hutang tadi ya, ataukah di saham, gitu. Jadi kita mesti tahu nih karakteristik gitu. Terus yang ketiga, kita mesti tahu juga profil risiko kita. Saya ini tipe orang yang gimana sih? Orang yang cari aman kah? Orang yang risk taker kah? Gitu kan? Yang udahlah nggak apa-apa risiko tinggi, yang penting cuannya gede gitu, nggak masalah gitu ya. Kita mesti tahu nih, jangan sampai nanti kita salah ambil instrumen sehingga membuat kita, aduh saya pusing ya, stres ya investasi. Nah, jangan sampai seperti itu, gitu ya. Nah, yang paling penting adalah nomor 4. Syarat tujuan keuangan jangka panjang bisa tercapai adalah umur kita panjang. Kalau umur kita nggak panjang, baru sampai tengah jalan, ya nggak tercapai gitu ya. Baru misalnya ngumpulin harusnya untuk 10 tahun. Baru ngumpulin 4 tahun, ternyata umurnya selesai gitu. Sudah harus pulang ke baliknya papan gitu ya. Nah, maka tujuan itu tidak bisa tercapai. Nah, itu syaratnya ada 4. Nah, saya akan berikan satu ilustrasi. Contoh, ini adalah kalau teman-teman berinvestasi di saham misalnya. Ini yang datanya paling gampang kita bisa dapat. Ini adalah grafik indeks harga saham gabungan Bursa Efek Indonesia tahun 2006 sampai 2020. Jadi dalam kurun waktu sekitar 14 tahun. Apa yang terjadi? Indeks harga saham gabungan kita Indonesia itu naik lebih dari 500% loh. 5 kali lipat dalam jangka waktu 14 tahun. Bayangin kalau Anda dulu punya uang 100 perak, hari ini uang Anda bisa jadi 500 perak. Kalau dulu 100 juta jadi 500 juta gitu. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena jangka waktunya panjang. Jadi karena jangka waktunya panjang, resikonya juga kalah. Ya, makin besar risiko investasi, diperlukan waktu yang panjang pula untuk bisa menikmati hasilnya. Itu kan banyak orang yang takut investasi sama, enggak lah resikonya tinggi bla 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 bla. Ya karena kalau investasinya jangka pendek gitu ya. Bagaimana kalau halnya dengan trading? Nah, trading beda dengan investasi ya. Kalau trading itu jadi kerja gitu ya. Itu bagian untuk bisa bikin kita kaya tuh trading bisa karena dia bekerja, bukan investasi. Kalau investasi lain lagi, kita beli sahamnya, kemudian kita simpan untuk jangka waktu yang lama. Nanti suatu saat kita butuhkan, kita jual saham
tersebut gitu ya. Nah, itu bedanya antara investasi dengan trading. Ada dua hal yang sangat berbeda. Itu yang kedua, berkaitan dengan investasi. Nah, yang ketiga nih, para petani jagung itu melakukan satu kegiatan di kampung saya itu, di tempat saya namanya jimpitan. Kalau di Bogor namanya parelek ya. Dimana kalau dilihat di Wikipedia, ini sudah ada di Wikipedia, jimpitan adalah tradisi iuran sukarela dalam masyarakat Jawa berupa uang atau beras yang dikumpulkan melalui petugas yang ditunjuk warga. Gunanya buat apa? Gunanya kalau misalnya ada salah satu dari anggota kelompok tersebut mengalami kesusahan, misalnya karena sakit atau meninggal dunia, maka uang jimpitan itu dipakai sebagai santunan. Gitu. Jadi saling meringankan, saling melindungi para anggota, gitu ya. Nah, kenapa menjadi penting untuk punya kelompok 3 yang berupa jimpitan ini? Saling melindungi ini kenapa menjadi penting? Karena tadi balik lagi, syarat investasi bisa tercapai adalah sehat dan usianya panjang. Ya, bagaimana halnya kalau ternyata sakit, nggak bisa kerja, nggak bisa ngurusin usahanya, masa bangkrut? Masa akhirnya karena bangkrut, akhirnya tujuan keuangan tidak tercapai. Ya kan, jangan sampai. Kemudian usahanya pendek gitu ya, balik papannya terlalu cepat gitu. Gimana? Apa tujuan keuangan tidak tercapai? Ya kasihan keluarga yang ditinggalkan. Maka itulah sebenarnya kegunaan produk proteksi yang di dalam masyarakat modern kita kenal dengan produk asuransi, gitu ya. Jadi dia membantu memastikan tujuan kita tercapai untuk keluarga, ya. Bila yang terjadi adalah skenario hidupnya kita sakit atau usia kita pendek. Itu sebenarnya tujuan asuransi itu seperti itu. Asuransi bukan buat tabungan, salah kaprah. Makanya kalau banyak orang yang komplain soal saya rugi ya nabung di asuransi, asuransi bukan tabungan. Asuransi itu adalah proteksi bila terjadi skenario hidup sakit atau usia pendek. Maka muncullah namanya proteksi dana kesehatan dalam bentuk asuransi kesehatan, supaya ketika kita masuk sakit, dirawat rumah sakit biayanya ratusan juta, kita nggak perlu ngeluarin duit ratusan juta gitu ya. Kita sebagai peserta asuransi kesehatan, misalnya BPJS atau asuransi kesehatan swasta, itu di cover oleh asuransi. Kemudian ada proteksi dana pendidikan. Anak nanti sekolah kuliah 15 tahun lagi perlu uang 1 miliar. Belum sampai 1 miliar nggak tercapai kan nggak boleh. Nggak tercapai, harus tercapai. Nah, proteksinya yang akan keluar dan seterusnya gitu ya. Jadi kalau kita bicara soal perencanaan keuangan pribadi, maka kita tidak bisa lepas dari yang namanya SIP, yaitu Saving, Investment, dan Protection. Saving itu lumbung, tadi produk-produk perbankan. Investment adalah ladang, ya. Dan jimpitan tadi adalah produk-produk proteksi atau asuransi. Nah, inilah produk-produk yang diatur oleh OJK. Nah, teman-teman bisa lihat bahwa di dalam pekerjaan OJK di sektor jasa keuangan, 3 hal inilah yang diatur gitu ya. Jadi pastikan kalau teman-teman membeli produk asuransi, investasi atau produk perbankan memang berurusan dengan perusahaan yang dilindungi dan diawasi oleh OJK. Nah, itu aja teman-teman yang saya bisa share buat teman-teman para pebisnis baru, para entrepreneur muda dalam kaitan untuk mengelola keuangannya, bagaimana mengelola usahanya supaya usahanya terus berkembang, dan bagaimana mengelola keuangan pribadinya agar juga aset pribadinya, tujuan keuangan jangka panjangnya bisa tercapai. Semoga materi ini bisa menginspirasi dan salam sukses untuk teman-teman semua. Salam kaya raya.